Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat yaitu Ibu Nela Widyastuti, selaku dosen ilmu komunikasi di ARS, dan yaitu Saudari Monica Febrianti, sebagai owner dari Moon Beauty Skin, selaku narasumber 1, yaitu Saudari Nabila Raptasya, owner dari 311, selaku narasumber 2, dan yaitu Saudari Diana Herawati, selaku moderator, dan serta teman-teman peserta atau audiens seminar online pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita bisa tetap sehat selalu. Seminar online kali ini mengusung tema kiat-kiat membangun bisnis online yang sukses dari masa remaja. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Aning Natasha Revaliza Diana selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara, yaitu pembukaan, sambutan, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir penutup. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Diana Herawati selaku moderator. Baik, terima kasih kepada MC. Hadirin yang kami hormati yang berada dalam Zoom webinar kali ini, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini yang mengambil tema kiat-kiat membangun bisnis online dari masa remaja. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus upaya menyamakan persepsi antar pemateri dan antar para anggota yang ada pada Zoom kali ini. Sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya selaku moderator menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Pada dasarnya, webinar kali ini sangat menarik untuk pembahasan mengenai bisnis online ini. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi bersama dalam webinar kali ini. Baiklah, langsung saja kita pada pemateri 1, yaitu Monica Febrianti Mulatapi. Saya persilakan kepada pemateri 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat membangun bisnis online dari masa remaja. Perkenalkan, saya Monica Febrianti Mulatapi, selaku online owner dari Moon Beauty Skin. Saya di sini akan sharing bersama pemateri 2, yaitu Nabila Raptasya. Ini pindah. Pengingatnya yaitu yang tadi. Pengingatnya yang pertama ada, harap matikan mikrofon Anda kecuali jika ingin mengajukan pertanyaan. Yang kedua, nyalakan kamera bila bersedia. Bila tidak juga tidak apa-apa. Yang ketiga, pertanyaan yang disampaikan melalui ruang obrolan akan dijawab sesuai setiap segmen lokal karya.
Lanjut. Apa itu bisnis online? Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya, aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara online. Nah, di zaman sekarang banyak bisnis online seperti yang tersedia pada aplikasi Marketplace, Shopee, Tokopedia. Mereka menjual beberapa barang yang tersedia, mulai dari pakaian, barang, ataupun jasa pun ada di situ. Lanjut. Okay. Jenis-jenis bisnis online. Yang pertama, bisnis online melalui website. Di sini pihak toko menyediakan website yang dapat customer kunjungi. Yang kedua, ada bisnis online di media sosial, seperti di Instagram ataupun TikTok Shop pun sekarang sedang ramai-ramainya dibicarakan di kalangan remaja. Yang ketiga, ada bisnis online di marketplace, seperti yang tersedia pada aplikasi Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada. Bisnis online di sini sangat terpengaruh pada penjualan. Penjualan akan naik bila bisnis online tersebut meroket. Lanjut. Manfaat bisnis online. Yang pertama ada hemat biaya, yang kedua ada fleksibel, yang ketiga ada menjangkau pasar yang luas. Kelebihan dari bisnis online. Yang pertama ada mudah dijalankan, yang kedua jangkauan pasar lebih luas, yang ketiga modal yang diperlukan tidak perlu terlalu besar, yang keempat waktu fleksibel, dan yang terakhir produk yang dijual bervariasi. Kekurangan dari bisnis online yaitu persaingan ketat. Semakin maraknya bisnis online, semakin pula persaingan ketat itu dimulai. Banyak owner yang memiliki bisnisnya ingin memiliki customer yang banyak. Tentunya itu sangat mempengaruhi suatu toko bila toko itu kesepian pelanggan, berpengaruh juga dari pendapatan toko. Yang kedua ada kredibilitas diragukan. Digital marketing dibutuhkan dalam bisnis online. Pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Digital marketing di sini sangat dibutuhkan ya. Mulai dari pemasaran suatu produk itu, karena digital marketing bisa dilihat oleh customer seberapa menariknya suatu iklan agar dapat menarik si customer tersebut. Lanjut. Udah. Jenis pemasaran digital marketing untuk bisnis online. Yang pertama ada konten marketing. Konten marketing di sini bisa berupa konten pada IG Reel, seperti mempromosikan suatu barang itu, apa kelebihannya, apa kekurangannya, serta harus menarik. Yang kedua ada affiliate marketing. Di sini affiliate marketing berupa link yang disebarluaskan melalui media sosial agar si customer tersebut dapat langsung terikat kepada si suatu produknya. Yang ketiga ada social media marketing. Bila Anda ingin memiliki suatu bisnis, Anda harus memiliki sosial media seperti pada Instagram agar dapat disebarluaskan kepada khalayak umum dan customer dapat memikat pada toko Anda.
Cukup segitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2 yaitu Nabila Raftasya. Mana Dona? Baik, Baiklah, kepada pemateri 1 kami ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pemateri 2 yaitu Nabila Raftasya. Kepada pemateri 2 kami persilahkan. baik, terima kasih. Pertama-tama, aku mau ngenalin diri dulu. Selamat siang, teman-teman. Nama aku Nabila Raftasya, bisa dipanggil Tasya. Hari ini aku bakalan sharing tentang journey of my business. Sebelumnya aku minta izin dulu ya, sebentar mau memperbaiki si audionya dulu. Sebentar. Oke. Oke. Ya, pertama-tama, mic-nya masih kedengaran berdenging ya? Sudah, Kak. Udah enggak? Jadi pertama-tama ini aku udah bikin PPT-nya tentang sadar bisnis sejak muda. Nah, lanjut lagi slide-nya. Oke, lanjut lagi, Kak. Slide-nya. Maaf kepada audien, suaranya terputus-putus karena efek dari sinyal ya. Mohon. Oke. Kepada pemateri 2 kami persilahkan. Iya, Bu. Masih, Kak, suaranya masih mantul. Dicoba ya, Kak. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi aku sebagai pemateri 2,
akan menjelaskan tentang sadar bisnis sejak muda. Untuk pertama-tama, aku mau mengenalkan diri, nama aku Nabila Raftasya, biasa dipanggil Tasya. Aku owner dari Three Elephants. Aku sudah memulai bisnis dari kelas 6 SD, dan sekarang aku sedang settle untuk online shop aku sampai detik ini. Untuk hostnya aku boleh minta tolong di slide PowerPoint-nya. Ya, di sini aku memperkenalkan diri, umur aku 21 tahun. Aku baru saja lulus dari Taskia University, dan sekarang aku mau sharing tentang bisnis story aku. Untuk host boleh di slide lagi. Jadi ini journey of my business. Pertama-tama aku bisnis itu dari kelas 6 SD, dan di sebelah sini ada tulisan Tasya Shop. Itu udah aku bangun dari 2012, dan platform aku untuk berjualannya itu melalui BlackBerry Messenger Group. Jadi dulu tuh waktu aku SD, cara aku menjualkan barang-barang aku dengan cara sharing di grup bisnis BBM gitu, yang isinya teman-teman SD aku juga. Dan untuk suppliernya aku ambil dari Tokopedia, karena dulu belum ada untuk usia teman-teman seusia aku itu, untuk mereka beli online tuh cukup sulit ya, karena umur juga, dan transaksi bank itu untuk anak SD sangat menyulitkan. Jadi aku berinisiatif membuat grup online shop biar teman-teman aku yang mau belanja online bisa lewat aku aja gitu. Terus dulu juga aku pakai Instagram hashtag untuk mencari barang-barang yang mau aku jual itu, aku pakai hashtag di Instagram. Misalkan teman-teman aku lagi mencari kacamata, otomatis aku carinya supplier-supplier dari Instagram. Nah, ini yang kedua, KZ Store ini aku juga bangun waktu tahun 2014, berarti aku SMP. Jadi aku tuh tipe bisnisnya yang ganti-ganti gitu, jadi nggak semuanya sama. Mungkin buat teman-teman juga bisa jadi suatu ide gitu ya, kalau misalkan aku kayak berinovasi terus, jadi online shopnya nggak selalu sama satu gitu. Nah, ini di KZ Store juga aku platformnya dari Instagram sama grup lain, cuma karena waktu itu BBM, BlackBerry Messenger itu udah nggak ada, jadi aku pakai platformnya Instagram dan grup lain. Nah, ini suppliernya juga aku ambil dari Tokopedia. Dan ini pembelinya itu orang-orang yang cukup luas jangkauannya, karena aku jualannya di grup lain dan di grup lain dan Instagram. Terus lanjut lagi ini ke Dostak. Jadi selama aku berbisnis itu, selama aku ganti-ganti, itu aku juga kayak stop bisnis yang lama, terus aku inovasi lagi ke yang baru. Dan ini yang Dostak ini aku diriin waktu aku SMA kelas 1, itu di 2016, dan ini bertahan sampai detik ini. Nah, ini platformnya juga dari grup lain, dan aku bikin trik gitu untuk teman-teman yang join grup aku. Misalkan kalian mau dapat diskon, kalian bisa joinin member lain lagi, jadi jangkauannya juga cukup luas. Dan pembelinya juga banyaknya teman-teman sebaya dan menyebar luas kalau di aku di Kota Bogor tuh menyebar luas gitu, kalau grup-grup online shop aku. Dan waktu itu membernya sudah ada 500. Nah, ini juga aku untuk suppliernya ambil dari Shopee, karena jadi gimana ya, aku ambil beberapa supplier tuh dari Shopee, cuma aku untuk transaksinya nggak melalui Shopee. Jadi lewat WhatsApp atau nggak personal chat gitu biasanya. Karena biasanya ada harga-harga miring untuk reseller-reseller seperti aku. Aku kan jatuhnya dropshipper ya. Lanjut lagi, ini di Three Elephants ini upgrade-an dari Dostak. Cuma aku nggak ganti Shopee, aku nggak ganti Instagram, jadi tetap yang lama, cuma aku inovasi lagi. Namanya aku ganti, dan beberapa produknya aku lebih bagusin lagi. Ini juga platformnya dari Instagram, Shopee, WhatsApp, dan pembelinya jangkauannya mulai luas. Untuk host, aku boleh minta di slide lagi ke halaman berikutnya. Nah, ini step-step bisnis
yang mungkin bisa diaplikasiin buat teman-teman yang baru mulai bisnis. Itu pertama yang harus disiapin itu nyali, menurut aku mentalnya, jadi nggak usah takut dan serba ragu. Terus yang pertama ditentukan dulu apa yang mau dijualnya. Terus yang kedua juga sediakan modal, bahan, dan persiapan. Cuma kalau buat aku, kalau kalian baru awal-awal dan modalnya tuh belum ada, lebih baik jadi dropshipper kalau menurutku. Dan yang ketiga itu cari platform atau sarana untuk menjual produk-produk yang mau kalian jual. Misalkan platformnya tuh bisa pakai Shopee, bisa jualan di Shopee, bisa jualan di grup WhatsApp, atau bisa juga jualan di e-commerce lain. Terus yang keempat, promosikan secara rutin. Jadi si produk-produk yang kalian jual itu bisa kalian promosikan secara rutin di media sosial manapun. Nah, ini beberapa hal yang mau aku sharing sebelumnya. Jadi kalau menurut aku, karena banyak juga orang yang kayak takut untuk menjadi dropshipper atau mau bisnis muda tapi takut gitu, menurut aku jangan takut, karena menghasilkan banget loh guys kalau misalkan kalian jualan online. Salah satunya aku bisa punya uang jajan sendiri dari jualan online gitu. Udah gitu untuk kan banyak nih yang takut untuk jualan online karena takut ngerasa orang-orang kayaknya udah tahu deh sarana-sarana untuk belanja online tuh di mana, di mana, di mana. Tapi menurutku ternyata setelah aku jualan online itu banyak juga orang-orang yang ternyata nggak tahu gitu loh. Misalkan kalian jualan kacamata, kacamata tuh di Shopee banyak banget kan. Cuma aku jualan kacamata tuh aku cari sendiri bahan yang lebih bagusnya di mana, terus yang harganya lebih terjangkau di mana, dan aku bikin foto-fotonya tuh real pic. Jadi banyak yang order juga. Itu salah satu tips dari aku. Terus kalau misalkan kalian masih ragu-ragu gitu untuk mulai bisnis juga di waktu-waktu kuliah, buat aku kalau bisnis tuh jadiin hobi aja sih guys, karena kalau misalkan dijadiin sesuatu yang bikin kalian pressure, ngerasa tekanan gitu, dan apa-apanya harus serba perfect tuh jatuhnya malah nanti lama-lama bisnisnya juga uring-uringan gitu. Kalau aku dibawa enjoy aja, jadi aku nggak selalu bisnis tuh harus kayak aku harus bikin Instagram dulu, judulnya apa dulu, terus aku bikin misalkan postingannya harus begini-begini. Aku tuh jarang gitu, jadi aku modalnya langsung langsung di-share aja gitu. Apa yang mau aku jual, apa yang mau aku istilahnya apa yang mau aku adain produk-produknya di Shopee aku. By the way, aku juga mau kasih tahu untuk teman-teman, siapa tahu kalian mau cari produk bagus juga bisa cek di Shopee aku. Untuk sekarang aku mau disclaimer dulu ya. Kalau aku Shopee aku itu udah lumayan banyak produk yang terjual. Jadi kalau misalkan kalian mau untuk cek-cek sedikit, boleh banget di Shopee aku. ID-nya Raftasya31, atau mungkin setelah Zoom bisa kontak aku langsung untuk lihat Shopee aku. Ya, udah dari aku. Untuk host, aku boleh minta di slide lagi. Oke, sekian dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, udah lihat. Mohon maaf kalau misalkan aku kurang jelas memberi materinya, dan aku juga minta maaf tadi di awal ada kesalahan audio. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan terima kasih banyak buat teman-teman. Ya. Baik, terima kasih kepada Kakak Nabila Raftasya. Begitulah pemaparan yang dapat disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Nah, jika dari audiens ada yang bertanya, boleh melalui chat atau boleh raise hand. Kami persilahkan. Nah, ini ada yang bertanya kami akan menjawab dulu dari pertanyaan Nabila Tahira.
Izin bertanya, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan semangat berbisnis saat bisnis sedang down? Kepada pemateri 1 dan 2 boleh dijawab. Baik, ini pertanyaannya mau dijawab sama pemateri 1 dulu mungkin. Menurut saya, tipsnya untuk pembisnis yang sedang down, tetap semangat ya. Jangan misalkan customer itu makin menjauh, terus pembelian makin kurang hasilnya. Kita harus tetap berjuang di satu opsi tersebut, terus naikin juga kontennya, kayak buat semenarik mungkin, perbanyak iklan di sosial media manapun. Nah, udah dijawab ya sama pemateri 1. Selanjutnya, untuk Ina Listiani boleh mengajukan pertanyaan. Ya, sebelumnya mau bilang makasih atas kesempatannya buat diizinkan bertanya. Aku mau nanya mengenai pembangunan kepercayaan customer. Maksudnya kan kalau misalnya di media online ini yang dipertunjukkan cuma gambar dan video, customer nggak tahu dong bahannya kayak gimana, kalau kita jual pakaian, kalau kita jual makanan rasanya kayak gimana, itu nggak tahu. Nah, gimana sih biar customer tuh percaya terus mau melakukan pembelian? Terima kasih. Terima kasih untuk Ina Listiani untuk pertanyaannya. Izinkan buat pemateri beri waktu untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaannya membangun kepercayaan dari customer itu menurutku bisa lewat deskripsi aja. Misalkan kalian jualan kan lewat sarana platform apapun itu, misalkan di-share di status WA ataupun di grup, itu bisa kalian jelasin lewat deskripsinya aja. Menurut aku customer juga kalau misalkan dijelasin lewat deskripsi juga udah jauh lebih mengerti, apalagi kalau misalkan di input berupa video juga, misalkan bahannya seperti ini atau makanannya dari bahan ini atau rasanya bagaimana, itu bisa ditulis aja di deskripsi. Jadi kepercayaan dari konsumen juga bisa terbangun lewat tulisan aja gitu. Ada yang mau nanya lagi? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya kembalikan kepada MC. Oh, ternyata ada yang bertanya lagi. Maaf, kepada Zahra Kisti, boleh mengaktifkan kameranya. Mohon maaf suara. sebelumnya, saya sedang ada di luar, jadi nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh mengajukan pertanyaannya saja. Baik, izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya dan paparannya. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai remaja gitu ya, sebagai mahasiswa untuk menumbuhkan mental pebisnis gitu di tengah era
COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, ke pemateri 1 atau pemateri 2 boleh menjawab pertanyaan dari Kisti. Boleh aku jawab? Tadi pertanyaannya tentang apa untuk remaja ya? Ya, betul. Untuk semangat jualannya ya? Untuk memunculkan Iya, jiwa Teh. semangat. Oke. Menurut aku ini aja sih kalau misalkan semangat untuk jualan itu, pertama-tama yang harus ditanamin itu, kalau misalkan kita jualan itu kita menghasilkan. Berarti kalau misalkan kita menghasilkan, itu bakalan bikin banyak benefit yang datang kan, terutama misalkan uang jajan, misalkan kita mau belanja, misalkan kita mau membeli sesuatu, itu dengan mudah kita bisa lakuin itu kalau misalkan kita bisa menghasilkan lebih banyak gitu dari jualan. Jadi buat dari saran dari aku itu, teman-teman kalau misalkan untuk semangat jualannya yaitu salah satunya benefit yang didapatnya banyak kalau misalkan jualan. Terus kalau misalkan masih takut-takut untuk ambil supplier dan lain-lain, supplier itu benar-benar luas banget, di Instagram ada atau di e-commerce lain juga ada, jadi bisa bikin semangat gitu. Kalian mau jualan apa aja itu di sana ada gitu sumber-sumbernya. Sekian dari aku. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak, Teh. Sangat memberikan insight baru. Terima kasih. Baik, ada yang mau menanya lagi? Kami Nah, karena sudah tidak ada yang menanya lagi, sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih kepada para audien yang sudah bertanya, juga kepada para pemateri yang sudah memaparkan materi yang sangat menarik. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2. Dan terima kasih juga kepada moderator yang sudah membawa acara webinar kali ini. Di sini saya mau menutup webinar. Terima kasih kepada pemateri. Diskusi yang kalian sampaikan itu sangat luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kepada bisnis juga. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasi kegiatan. Dimohon kepada saudari untuk menyalakan kamera Zoom ya. Bentar ya. Izin foto ya. Bentar, ini aku mau screenshot. Bentar. Kasih udah di screenshot. Terima kasih banyak kepada narasumber sekali lagi. Terima kasih pada moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili kelompok 3
atas kesempatannya untuk bisa membuat webinar online. Saya mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.